naon teh? Si Mamong podcast mana min menil lama pisan jedana. Pan cuti tahun baru. Meskipun orang teka mananya dia mah. Orang mah mentaati himbauan pemerintah. Apa kan. Cek pemerintah rayakan malam tahun baru di rumah aja. Siapa tuh bukan duit. Eta sih. Intinya mah eta, duit. Biasanya kan ada orderan event tahun baru. Wah euy. Poe iya. Tahun ieu mah wah. Tapi yang jelas di tahun yang baru juga kita memulai si Mamong podcast. Episode berapa ini? 80 Seberapa sih? 8 ya? 8 ya? 88 ya? Ya, segituan. Selap kulit wae. Aduh. Ya, episode ke-80 sekian menuju ke episode 100. Wih. Ini akan ada sesuatu yang spesial di episode 100-nya. Naon? Dagoan we. Cara ya sponsornya. Kisi-kisina geus aya dipake ku urang. Siap. Degree. Urang Laskar Bumi Kartini ya. Ya. Tinggal William Gallagher tah sponsor nage. Stand by me. Pablo Frances teh mana Persijap. Jeung ieu Johan Juansahnya. Kang Garut. Aduh. Biasa bala pemain Thailand teh. Python tiap mak jeung ieu Evaldo Silva nya. Iya Nur Hadi. Itu dia. Ya tapi sayang sekali ya Persijapnya enggak lolos ke Liga 1 ya. Oh iya benar. Selamat Kita mau ucapin selamat buat klub-klub yang lolos Liga 1. Ada pertama tuh Persis Solo juara. Persis sebagai juara. Runner up Rans Cilegon FC. Terus juara 3-nya Dewa United. Martapura Dewa United. Itu dia. Cuma di Liga 2 ya yang rame itu bukan di final. Tapi di perebutan juara 3. Benar ya eta seru sih karena kan jatah terakhir teh ya. Hari final makan Udah pasti lolos. geus pastinya anu juara ataupun runner up jaminan geus aya di Liga 1. Gitu, Bro. Selamat untuk ini juga dong. Siapa dong? Timnas Indonesia. Oh iya benar. Meskipun ngecek aing naonnya. Iya. Thailand itu satu tangannya udah menggenggam piala. Final mah final tapi juara belum tentu. Tapi yang jelas dari apa yang ada di AFF Cup kalau menurut orang ya ini jadi momen pembelajaran buat para pemain-pemain dan juga tentunya buat kita para supporter belajar untuk lebih sabar lagi. Jadi sebetulnya banyak hal positif yang bisa didapat ya pandangan orang ya. Dari gelaran AFF kali ini banyak hal positif yang bisa didapat oleh Indonesia. Yang pertama tentunya adalah proses bagaimana potensi pemain yang ada ini betul-betul harus dibina dengan baik. Betul. Kalau kita melihat negara-negara pesaing gitunya, ya Thailand udah di usia matang gitu. Pemain-pemainnya juga banyak yang bermain di liga luarnya ya. Di liga domestik mereka jadi pemain andalan juga di klubnya masing-masing. Liganya berarti baik sehingga menghasilkan timnas yang baik. Vietnam oke meskipun dihantam oleh pandemi ya kan, ligana eureun kan? Eureun tapi timnasna anggar bae jago. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Itu dia. Pemain-pemain muda orang iya teh potensial pisan, Bro. Bener. Nah, kita juga mau minta pendapat dari Angki dan juga Coach Ardi nih terkait tim nasional di Piala AFF. Apa yang bisa kita dapatkan dari sana gitu, dari turnamen tersebut? Hadiah. Selain hadiah dong. Rekor runner up. Rekor runner up terbanyak. Nambah ya. Jadi 6 kali ya. Genep kali ya runner up tenan naon. Karena yang namanya berhasil itu kan membutuhkan proses. Nah, orang mau penasaran justru dari sistem. Sintayong tuh pengen kayak gimana sih gitu. Sampai dia harus menemukan sistem yang benar gitu di tim nasional ini gitu. Kalau menurut saya nya Sintayong ieu pelatih anu tahu kapan harus menang, kapan harus main defense, kapan harus main nyerang. Ketika kita lawan Vietnam, kita kan main defense pisan kan, kita dihantam pisan latihan bertahan, seberapa kali tembakan gitu, tapi kita berhasil dapat 1 poin, tapi 1 poin yang berharga teh gitu. Tapi pas ketika butuh menang lawan Malaysia, main edan-edanan nyerang pisan gitu. Karena kan pada akhirnya tim terbaik, tim yang juara tuh bukan yang harus selalu main bagus setiap pertandingan kan, tapi tahu kapan harus defend, kapan harus menyerang, dan Sintayong tuh sebenarnya punya modal itu gitu. Cuman ketika di final ya kualitas berbicara, Thailand lebih bagus secara permainan, secara kualitas individu juga dan mental. Karena kan kita banyak pemain muda bahkan di bawah usia 20 tahun. Sementara Thailand itu termasuk tim yang full tim buat Piala AFF ini. Senior lahnya. Seniornya kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah caps, Thailand mah banyak yang udah puluhan caps gitu. Sementara di timnas kita mah
masih belasan. Banyak debutan juga Banyak ya. yang debutan. Jadi emang secara mental bermain pun ya kita kalah Itu gitu. Terasil Dangda 3 kali final AFF. Oh nya tuh kalau top nggak skor wae kan ya. Skor. Iya, Terasil Dangda. Top skor sepanjang masa Piala AFF berarti. Wih, nambah lagi ya. Iya, iya. Rekornya tuh. Terus tahun ini 2022 akhir geus AFF deui bro. Saya main deui tanya aya bahan ya. Si Ganan tuh deh kemarin ge pas juara saya tapi cuek we. Nya da geus biasa teh meureun. Nya si eta Canatip, Teraton Bun Mata itu. Asa karalom kieu. Karena kan sebelumnya si Piala AFF kan tidak masuk agenda FIFA. Kan maksudnya secara nilainya tidak dihitung sebelumnya. Cuman sekarang udah mulai dihitung. Oh dihitung. dihitung bahkan tahun depan tahun ini ya udah mau dipakai VAR katanya, teknologi VAR. Tapi dihitung tapi tidak seperti pertandingan pokoknya mah Friendly match. level pertandingan itu masih kan di bawah gitu. Oke. Nambah poin tapi sedikit gitu. Nambah poin tapi sedikit. Bobot pertandingannya. Nah, eta Bobot bobot pertandingan ya. Beda kan misalnya lamun menang di Piala AFC gitu, di kualifikasi Piala Dunia. Ternyata bobot pertandingannya lebih di bawah. Tapi beruntungnya ini skuad yang saat ini ada di timnas AFF yang sekarang itu kan rata-rata usianya yang termuda setelah Kamboja juga gitu ya. Nah mereka ini nanti akan ada di AFF U23 bulan Februari nanti. Februarinya. Iya. Tuh, Berarti berarti kan ada berapa kompetisi kan di tahun 2022. Kalau nggak salah ada tiga turnamen lah yang bisa diikuti. AFF U23 SEA Games, kualifikasi AFC senior tuh. Jadi secara persiapan sih jadinya bisa persiapan supaya nanti pas turnamen yang ketika kita lawan tim yang selevel lah bisa dibilang secara usia. Karena lawan Thailand kan banyak pemain senior. Nah ini harusnya bisa lebih baik gitu. Ya karena nanti yang Februari mah ada U23 kan, tidak ada kontribusi dari pemain senior di situ nanti. Ada ya. kemungkinan juga Beckham bisa masuk ke dalamnya. Mungkin ya. Tapi kita kan juara bertahan nggak salah. Iya, juara bertahan kan? Kalau U23 juara bertahan Iya ya. kan yang dulu eranya Zola, Sani Fauzi. Angkatannya Evan Dimasnya. Bukan. Bukan. Marinus ya? Ya itu Zola, Sani, Rizky Fauzi, terus ada Billy Keraf dulu di timnya kan. Yang pas beres juara pada dimasukin ke polisi teh gini. Diasupkeun ke Akpol, kita pendidikan. Jadi teruskeun. Semoga ini bisa mempertahankan lah ya, apalagi kan kemungkinan besar kerangka timna meureun geus terbentuk ya, geus aya modalnya Sintayong untuk bisa menatap di AFF U23 nanti ya. Dan justru lebih senang adalah ketika banyak media-media luar yang melihat bahwa pemain Indonesia diminati sama klub-klub Eropa dan juga klub Jepang. Oh iya. Salah satunya Dewangga, Pratama Arhan, best young player, udah mah di Piala Menpora juga sama. Ricky Kambuaya juga katanya dilirik beberapa tim luarnya. Iya, Sintayong lah sebagai agen lah atunya menyalurkan lah gitu nya. Pangasupkeun atau si Asnawi tadi bawa ke Liga Korea mah gitu kan, santeuna si eta bisa main di liga yang lebih baik lah gitu ya, secara kompetisi, secara pembinaan. Betul. Dan juga tentunya fasilitas latihan sih paling penting. Nah, untuk bisa improvement skill dan kemampuan dia di lapang, bro. Gitu. Ini nih ya, PR besar juga berarti buat liga orang. Oh iya, pelecut lah untuk liga kita untuk bisa berbenah, apalagi akan segera dimulai nih. Series 4 di putaran 2 Bali. Iya, Bali. Semua pertandingan di Bali cenah Kiki. Semua pertandingan di Bali selama putaran kedua ya, seri 4 seri 5. Si Bali boga sabra stadion ki anu bisa dipakai ku pertandingan kan kata cara Jawa Tengah kamarin ya. Loba tah kan anu di Magelang, anu di Jogja geus pugu. Ya orang kan? hanya nyaho stadion di Bali. Wayan Dipta sama yang di Denpasar teh stadion. Stadion Ingurah Rai, Igusti Ngurah Rai. Terus ada satu lagi. Jadi sebenarnya yang disiapin 4 tapi yang akan dimaksimalkan dulu 3. Satu masih alternatif masalah. Oke, ya itu dia. Di Bali akan dimulai tanggal 5-nya. 5 Januari. 5 mah masih yang ini, yang tim lain. Yang tersisa teh gede pertandingan sisa putaran hiji. Sisa kamari. 2 pertandingan kan Arema lawan Persikabo, terus Persibaya lawan Bali kan. Persibaya lawan Bali sama Arema Persikabo. Nah tanggal 6-nya dar eta putaran 2. Putaran 2-na tanggal genep. Enaknya main di kandang sendiri. Nya kamari ge ngeunah tuh si Sleman oke kan main di kandang sorangan gitu. Anggar, tapi kan tidak ada penonton. Anggar. Ya ini rencananya nanti akan dicoba cenah. Cuman kan canyaho irah-irahana gitu. Ya kita derkeun heula we si ligana lah sina jalan heula. Kita lihat dulu putaran kedua ini nanti akan seperti apa. Apalagi juga banyak tim-tim yang berbenah nih. Ya kan? Pasti. Wah, loba nu cuci gudang. Aya nu limpahan di Liga 2. Liga 2 kan loba nu dibubarkeun ya. Dibubarkeun karena kan si pemain anu di Liga 2 teh kan kontrakna saberes kompetisi atau kumaha Ki ya Ki? Ya
ada beberapa yang mungkin udah sistemnya per kompetisi, misalkan kompetisinya beres Desember, kontrak dari awal musim sampai Desember. Ada yang mungkin masih sistem gacong juga ada. Daily worker. Karena emang mana dihitung per poinnya. si Liga 2 kan belum apa ya? Nggak established gitu. Maksudnya si kompetisinya mulainya dari bulan apa begitu. Jadi emang jangka waktunya juga sebentar gitu. Apalagi kalau untuk tim yang nggak terlalu matok untuk masuk 8 besar kan mereka cuma main di fase grup. Gaji pemain durasi panjang lebar oke meureun kan. Ya siga klub anu ya teh anu siga yayasan. Non Hizbul Watan. Karena siga yayasan, Bro. Ya, Hizbul Watan gitu siga yayasan. Tapi karakternya eta klub. Ayo Hizbul Watan ini tim di mananya gitu. Nah, ada beberapa pemain-pemain yang sudah beres kontrak dari Liga 2 akhirnya berlabuh lagi di Liga 1. Ya kan. Ini Beto Rame. aja balik lagi ke Madura United. Balik dari ke Madura Beto. Bahkan statusnya pinjaman kalau Jadi ada banyak beberapa pemain yang memang dari awal musim mereka awal musim Liga 2 mereka minjem dari klub Liga 1. Oh, nginjem. Jadi ketika Liga 2 beres, saya balik lagi. Oke, berarti lain pure transfer sebenarnya mah, tapi balik ke klub pemiliknya. Tapi Iya kan kayak itu rival Astori Rans. Ya, si rival cerita terakhirnya. Rival cerita terakhir, Last Story. Aslinya kan pemain Borneo. Rival cerita terakhir aja. Cerita terakhir. Last Story. Iya. Saya tahu akun Instagramnya cerita terakhir lain. Bukan dong. Kan si Gofar Boy pergi jauh. Ya. Ide sih eta jeung si Iya rival. sih. Harusnya kurang dia mah si rival. Val ide aing Val eta Val. DM-na ka Raffi Ahmad. Pangjian kan akun rival cerita terakhir. Cerita terakhir. Anjir. Tasira kan pemain Borneo, terus dipinjam, Iya. seharusnya pinjaman ke Rans dan sekarang balik lagi berarti kan? Iya harusnya balik lagi. ya harusnya secara kontrak gitu. Cuman memang dengan Liga 2 yang durasi liganya nggak terlalu panjang, emang aneh sih. Karena kan kebanyakan kalau di liga lain, ya Liga 2 di divisi 2-nya beres tuh nggak terlalu jauh dengan divisi teratasnya karena itu tadi proses transfernya biar semuanya ya rata gitu. Ketika dibuka ditutupnya pun sama gitu. Itu antik deui atuh Liga 2 mah, Bro. No. Transfer window-na 3 kali. Ya kan? Ya. Awal musim, paruh musim, 8 besar ya. 8 besar ya transfer deui, bahkan ada pemain yang hampir 3 klub ya boleh dibilang ya. Iya itu salah satu keanehan yang ada di antik lah. negara kita, Antik, di liga kita ya harus diakui itu aneh. Tapi ya ini kalau mau maju ya harus berbenah dari hal-hal kecil tersebut. Betul. Ki Liga 1 transfer ya rame oge. Rame atuh, ieu mah. Persib oge. Ini Persib udah ya 2 pemain nih, tapi kabarnya ada 1 lokal lagi. Iya masih perhosipan ya. Si Hosip eta. Masih Persib. Tapi yang pasti mah kan eta Indra Mustafa cabutnya. Indra Mustafa cabut ke Borneo nya. Can aya pengumuman resmi ti klubnya nya. Heuh nya. Oh nya. Di Borneo na acan. Per hari ieu mah eueuh sih. Oh per hari nya can Per aya hari nya. ya hatur nuhun acan. Si Indrana nya geus pamitan di akun IG-na tadi komenan ku baturna. Nya, terus ya si akun-akun info bola gitu nya, akun-akun info bola kan geus ngarilis tah di kontrak 2 tahun dan segala macamnya. Ya kan biasanya kalau mau aya pemain hatur nuhun sudah ya biasa abang-abangna teh good luck. Ya kan no. Nya. Nah, abang-abangan nanya. Ya kan good luck, semangat Ade, manyala. emot api. Terima kasih kakak idola. Pemain-pemain Indonesia ngabar lesnya karena itu nya. Sok aya Iya bener. Jeung ieu aya deui. Akhirnya nyaho cara nyebut nasi Bruno nu anyar teh ya. Cantagnedo. Wah. Iya, Cantagnedo kan nyebutna gitu nya. Bruno Cantagnedo. Mana apal di mana ti? Si Bruno anu ngomong kan. Seganti Halo, Disduk Bobotoh, Capil. My name is Bruno Cantagnedo gitu. Nya David da Silva mah geus nyaho nyebutna kumaha. Ya PR jang komentatornya. Kan lamun komentatoran ulah ngerakeun nyebutna kudu bener, Bro. Gitu. Cantagnedo. Juga pemain Vietnam nguyen kabeh. Nya geus we nguyen mah ibarat Asep di urang, Bro. Ya, nguyen mah di Vietnam ibarat Asep di Sunda mah. Gitu. Nah, Ki selain Bruno Cantagnedo, David da Silva, terus juga Indra Mustafa yang keluar, ternyata di klub lain juga rame ya. Pesaing-pesaing Persib juga khususnya ini mereka berbenah dengan mendatangkan beberapa pemain yang boleh dibilang punya nama besar juga ya. Terutama malah klub-klub yang ada di zona papan bawah atau zona degradasi. Ini kayaknya serius banget nih. Benar-benar. Iya. Barito emang mecat Coach Janur, tapi ngedatangin. Orang sempat mengutip omongan si coach teh-nya, iya pemain si tim-tim liga itu pasti bakal ngos-ngosan ya di tengah-tengah gitu nya. Ya tinggal we kayak pemain itu digaji lah, dinamikanya seperti itu nya. Tapi si tim-tim anu papan bawah iya menepis keraguan itu. Seakan-akan dia menghilangkan statement bahwa
keuangannya Baik-baik bermasalah. saja. Tapi ternyata baik-baik saja dengan terbukti mendatangkan banyak transfer. pemain. Begitu, aing bung degradasi we kumacarana. Tah eta berarti yang kan stay di Liga Hiji. jor-joran mau pemain boleh dibilang marana hal oge nya gitu. Meuli sih bisanya gaji kan teuingnya. Iya, halus sih. Oke. Iya. Iya, halus dari mana? Tapi Ki, nya harga batu bara masih tinggi. Ya, tim Kalimantan mah oke lah. Tim Kalimantan. Tapi sekelas Persiraja we, Bro. Mendatangkan 2 pemain asing deui nya. Bruno Iya, iya. Dybala-nya. Bruno Dybala terus sugan aing Paulo Dybala. Dybala. Sugan teh eta. Jeung si ieu nya. Brian Ferreira. Meskipun injury prone oge nya sih eta. Heuh sih, tapi nya masih punya nama lah. Iya. Ujung Rizal Torres baliknya. Asanur Rijalnya Torres balik. Torres. Di Solo teka pake. Coba bisa sih emang Persis. Cek Rizal Torres nya aing nanaonan pindahnya. Tapi jangan kena saldo lumayan sih. Si Marinus kita mainnya. Marinus ente jauh-jauh di PSM ayeuna. Kan karena rindah deui. Selain Ini eta Bos Taufik pindah ke Persik. Persik ya. Oke, Bos Taufik ke Persik Kediri. Itu dipinjemin untuk kontrak gak sih? Kayaknya dipinjemin ya sama Fahmi Al Ayubi kan. Duanya. Iya. Oke. Terus kan itu menarik soalnya Bos Taufik dulu pernah satu klub sama Javier Roca, pernah main Oh, bareng. Javier Roca bahasa di Persebaya. Persebaya. Tapi si Bali oge kamari ngaluarkeun 2 pemain, asup 2 pemainnya. Bali itu Platce kan keluar. plat Platce C keluar. plat jet ya. Plat jet. Sebagai Belanda cabang Priangan Timur nya. Plat jet. Plat jet terus nya Taufik cabut, Fahmi Al Ayubi yang masuknya striker Kamerun ya. Oh, Si iya. privat sa gitu. Oh, si eta naon SSC mah. Itu les privat, Pak. Ganesha. Privat. Ya, pokoknya dia pemain dari Liga Kamboja katanya pemain jago oge. Tapi kan nya menariknya Teko ya kumaha ya aya Spaso nu lagi tajam. Oh, nya. Terus ada satu striker Striker lagi dari Kamerun gitu. Sigana beda karakter meureun ya, meureun ya beda. Kalau karakter. misalkan dimainin bareng berarti kan yang nggak akan mainnya Lerby-nya. Lerby. Ups. Tapi ya itu nggak tahu lah ya. Tapi gak gosip gitu Real. Saya nggak ngomong apa-apa. Ya, tapi Saya nggak ngomong apa-apa. Artinya Bali punya jajaran striker Aralus berarti kan. Aralus, Kalau emang iya. si privat dia bagus berarti Spaso, Lerby dan si privat Embarga masalah namanya. Terus kan ada gosip juga Bali akan kedatangan Irfan Jaya yang katanya akan ke Bali. Ke Balinya bersama klub Bali United atau bersama klub Perseden Denpasar. Oh, masalahnya kabeh klub aya di Bali aya. Akan ke Bali. Bener. Judulnya akan ke Bali bener. Irfan Jaya akan Kabeh menuju klub ke di- Bali. Emang kabeh Iya. klub di ditu, Bro. Iya sih. Mana Tong ulah GR, spekulasi. Tong GR. Ulah hiji ulah GR, Iya, tong iya, spekulasi da emang kabeh klub pasti bakal didadar itu. Ya terus ulah iya. Oh, Irfan Jaya nge-follow Persib. Ya terus kunaon? Urang oge follow naon Real Madrid. Kita ke Real Madrid oge. Gitu nya. Gosipnya tinu sekedar follow-followannya. Ini Fabrizio Romano kan dia mau payu. Areleh ke gosip netizen dan ke follow-followan. Berarti ya masih rumor lah ya. Intinya kita hanya bisa bilang belum tentu itu terjadi. Iya, kita mah nunggu kabar resmi. Bisa aya di IG klub teh geuning. Nya. Terus dialus-alus perkenalan tah. Dijian animasi di siga kamarinya. Cerita tehnya. Ceritanya Jangan-jangan Persib teh rek kitu aya nu Wilujeng Sumping jeung hatur nuhunna rek dibarengkeun. Oh, meureun. teuing sa vendor kartuna sa vendor jeung PSS sarua teh Wander Luisna. Vendorna sarua. Wander Luisna sarua teh jadi Bener-bener. keren gitu. Jeung ieu oge sih, maksudnya si perpindahan pemain ini teh turut menambah lagi nilai liga sebenarnya. Karena kan nama-nama besar yang dulu sempat mengukir prestasi teh baralik deui gitu kan. Termasuk si mantan Konate. Oh, mantan Konate kan? Mantan Konate pindah ke ya tahu sendiri lah. MK 10 bajak deh MK 10 kok itu. Oh, iya. MK 10 dibawa di Jakarta ke Bandung, urut Bandung MK-na dibawa ke Jakarta. Iya. Oke, rame ya. Ahmad Bustomi oge nya, Ahmad Bustomi. Oh ya Bustomi, Ahmad Bustomi. jeung sakian Sriwijaya teh. Ihsan Kurniawan. Eta. Arema oge kamari rame tah. Arema tuh beli siapa lagi sih? Fabiano Beltram, Sandi Sute, terus Sandi ada Sute. segelandang semen Padang teh Genta Alparedo gitu. Cenah eta wonderkid teh. Oh, eta teh. Genta eta. Genta
Ujung iya bagi-bagi iPhone kamari. Aduh. Itu bos skincare apa bos iya aja? Konter. Saya kan distributor resmi. Oke, itu dia yang mewarnai bursa transfer. Rame lah. Kalau kita bahas satu-satu mungkin banyak. Madura tapi kenceng oge iya, tah Madura. Ya tadi kan salah satunya ngebalikin Beto balik lagi. Terus Greg masuk lagi. Greg masuk lagi. Duit nangis beak sih eta berarti. Sedang duit berarti. Naon deui atuh? Nya. Sih. Duit nangis beak berarti duit geus beak gawe deui ya. Ya bener. Terus ini gelandang Bayangkara Brazil. Renan. Oh, si Renan ke Madura. Oh, Renan ke Madura. Ya. Berarti ya koneksi Brazil di Madura oke. Tapi kan si itu cabut si Rafael Silva nya. Ya, tapi kan Beto ge getih Brazil. Betisna Brazil tanya. Betisna Brazil. Alexander Rakic ke Persikabo. Balik deui nya, eta mah balik deui berarti. Klubna nu awal ka Indonesia kan. Ya maksudnya si Ciro teu sorangan teuing lah gitu. Hauk. Oh nya. Geus moal Ciro FC deui nya. Oke, rame. Tah, ayeuna ningali Persib peluang ya Bung Ardi ya dengan sejauh ini menambah 2 pemain dua dan pemain baru nih. Melepas 1 pemain. Ya, kumaha Di? Kalau kita lihat di putaran ketiga sebenarnya kan peran Persib menurun emang di situ kelihatan kalau kita ada celah di back kan ketambah ke timnas juga kan Iqbal Nevo terus di gelandang Rashid ke timnas di depan Ezra Walian ke timnas gitu. Jadi dan ditambah fullback yang sebelumnya kita wah udah aman ya gitu, kedalaman skuad ternyata lemah oge gitu di seri ketiga. Jadi kalau saya lihat dengan penambahan pemain di putaran keempat ini secara untuk kedalaman skuad sih belum komplit lah. Belum dalam. Kita baru mengganti dua pemain di depan gitu. Si Wander sama Castillion gitu. Jadi untuk sementara kita di seri ketiga yang di seri pertama sama seri kedua pertahanan bagus pisan. Di seri ketiga kita justru mulai banyak kebobolan gitu, mulai mudah di kebobolan gitu. Nah, ini yang harus jadi evaluasi dari tim pelatih Persib. Apakah dengan sistem yang baru, dengan taktik yang baru atau mungkin ada pemain yang baru gitu di lini pertahanan. Menurut saya sih lini pertahanan yang perlu juga dievaluasi lah. Ya apalagi dengan perginya Indra mungkin ya. Benar. Satu sisi kan backupnya leungit. Tapi gitu. Kakang kan promosiin akhirnya. Kakak. Tuh, dan ada satu jalan menuju Supardi menjadi back tengah. Iya dong, kan udah dicoba kemarin kalau urgent. Iya. Daripada tidak bisa bersaing sama Hen. Orang mah yang regenerasi atuh. Ya, Kakang oke sih. Cuman ya itu tadi berarti harus diberikan minute play gitu ya untuk Kakang kan lulusan Garuda Select kan latihan di Inggris di gitu. Eropanya. Secara perkembangan lah ternyata di awalnya rada bener gitu. Cuman tinggal kan Persib apakah bisa tuh mengasah pemain-pemain muda kan. Betul. Karena kebanyakan pemain akademi Persib itu justru bagusnya ketika main di tim lain gitu. Sehingga misalnya contohnya pemain diurang terus jadi batur halus pisan kali dicakot deui gitu. Nah ieu nu jadi tantangan buat pemain-pemain muda Persib teh gitu. Apakah bisa step up tuh ketika naik ke tim senior, ditambah lagi si Robert Alberts kan bukan pelatih yang ya berani juga lah buat nurunin pemain-pemain muda gitu. Ya masih mengandalkan pemain-pemain yang punya nama besar, bahkan pemain naturalisasi banyak gitu. Nah ini yang bakal jadi tantangan buat pemain akademi Persib gitu. Oke, Ki berarti si komposisi pemain ge berubahnya. Orang ningali kamari aya pemain-pemain yang namanya kurang begitu familiar akhirnya masuk ya. Eta teh berarti ti U2 hijinya. Iya, ada Ferdiansah, ada Dimas Juliono sama Ferdiansah ini sama kayak Kakang di Elite Pro U18. Jadi kemarin waktu Elite Pro U18 mereka main di U18 nih udah memang gak di senior. Dan Ferdiansah sama Kakang tuh suka dipanggil ke timnas U18 sebenarnya. Kalau si Kakang kan backnya, Dimas eta? Dimas juga back. Dimas back. Jadi Ferdiansah itu sayap. Oke. Nah itu yang tengah juga kan waktu di kemarin pramusim mah alus sih ya jadi itu. Syafril Lestaluhu kan. Saiful. Kalau Saiful kan ke Bandung United. Saiful ke Bandung. Si Syafril teh alus-alus lagi ya tara dipainkan kumaha. Kalau Syafril mah kan pemain terbaik Liga 1 U19 waktu 2018 waktu itu. Berarti secara potensi mah
potensi dan talentnya mah ada tuh pasti itu. Iya. Di tengah kan sebenarnya masih kayak Abdul Aziz terus maksudnya secara persaingan kan rada ketat nya lamun di tengah. Terus Rashid Clock hampir bisa dibilang tidak tergantikan lamun. Itu mah opsi pertama lah nya. Beckham masih butuh banyak main gitu lah untuk karena secara kualitas juga sudah sering menunjukkan bahwa dia layak gitu main di skuad utama. Nah, ketika banyak pemain yang dipromosi ini teh tujuannya apakah hanya sekedar buat latihan melobaan kita atau kumaha gitu. Benar-benar. Tapi ini ya menarik lini depan ya. Lini depan kalau ngelihat tim-tim lain mungkin kalau ada 2 striker yang dibongkarnya 1 gitu ya. Nah. 1 tetap, 1 baru gitu kan. Hampir seperti itu mungkin kebanyakan. Tapi Persib sedikit berbeda. Iya. 2 nana dibongkar. Nah ini bagaimana dengan waktu adaptasi, bagaimana cara si 2 pemain ini bisa blend in lah atau nyetel gitu nya. Ya, terutama sistem lah Robertnya hoyong kumaha sih gitu. Nah, orang ke nyaho ya karakter nasi Bruno akan seperti apa gitu ya. David da Silva meskipun David da Silva punya track record bagus gitu ya. Cek mana apakah ini akan langsung cus kunyunyut gitu nya langsung nyetel gitu kan, langsung gacor gitu nya. Cus kunyunyut naon eta lah gitu. Atau masih butuh proses gitu beberapa pertandingan. Jadi kan ini balik lagi ke nanti ke ekspektasi bobotoh gitu. Orang kan tuh anjing ya partai pertama kudu bisa ngagolkeun gitu. Ya, langsung brace misalnya. Lawan si eta aing eleh gitu nya. Nah, tapi apakah harus kalem heula ya anyar ya butuh waktu meureun tah kumaha di lamun cek maneh. Mungkinnya manajemen lihat pertama David Silva udah pengalaman di Indonesia. Terus Bruno setidaknya main di Asia Tenggara lah. Jadi secara kultur permainan mungkin diharapkan dia nggak terlalu harus adaptasi banyak gitu. Cuman yang saya juga penasaran adalah bagaimana nanti taktiknya yang akan dimainkan sama Robert karena kan secara posisi si Bruno Cantanyede Bruno Cantanyede di Hanoi sempat main di striker tapi bisa juga main di sayap kiri gitu. Siga Hilton menurutnya. Nah mungkin ya dan lamun saya ngecek di FM si skill nate ieu tipe pemain anu lompat tertarik cenah. Oh ya di FM tahun sabaraha? Nu ayeuna 2022. Si Bruno ieu teh. Bruno Cantanyede aya. Can nginstal teu kuateun. Teu kuateun RAM-na laptop urang jeung VGA-na kurang euy. Ganti laptop ulah kalem. Pun saya ngecek jadi siga akselerasi terus dribbling eta atributna halus gitu si Cantanyede bahkan lamun di FM posisinya justru di gelandang serang yang di sayap kanan gitu. Bukan striker justru. Nah, ya si FM kan terkenal dengan scouting anu alus pisan nya. Detail gitu ya. Detail. Nah, mungkin emang si Bruno ieu disiapkan jangan-jangan buat main di sayap mungkin supaya di tengahna Ezra Walian weh gitu. Atau mungkin bisa main 4-2-3-1 gitu atau 4-3-3 Beckham yang main di belakang si David da Silva gitu mungkin atau bisa Vizcara juga bisa Vizcara mungkin karena dia lebih baik di tengah daripada di lebar kan Vizcara. Jadi ya ini sih emang jadi penasaran sih naon sih yang bakal ditunjukkan ke Robert di seri keempat ya dengan pemain Vizcara mencetak banyak gol. Ulah waka. Saat dia diremehkan oleh banyak saatnya orang. Vizcara asis heula we. Asis we heula karek hiji nya asisna nya. Tapi orang penasaran kira itu si Vizcara teh masih saat ini dipercaya terus gitu sama Robert. Berarti kan ada something yang kayaknya dia boleh coba skema lain gitu. Orang ningali Vizcara di foto postingan official Persib terakhir teh. Rada-rada langsing katingalina. Oh nya. Kan bahasa awal musim rada gempalnya. Ningali teh atau angle kamera merenya. Pas orang ningali Vizcara asa langsing gitu. Atau size bajuna anyar gana. Size anyar. Ditaekeun sa nomor. Bisa. Tapi sih mungkin ya balik di apakah Robert emang tipe pelatih yang emang percaya ke pemain-pemain senior yang udah punya nama karena itu tadi gak seperti Mario Gomez itu yang banyak mengorbitkan pemain-pemain yang bahkan kita sebelumnya nggak terlalu dengar gitu kayak Ardi Drus gitu ya tiba-tiba meledak. Gojali Siregar walaupun di PSM nggak terlalu bagus tapi di Persib bagus gitu. Nah Mario Gomez berani untuk eksperimen gitu. Nah sementara Roberts yang saya tahu lah setidaknya bukan tipe pelatih yang berani eksperimen gitu. Nah makanya apakah nanti Roberts akan eksperimen dengan formasi yang berubah cukup ekstrim gitu ya karena kan walaupun secara teori gitu ya dari 4-4-2 dari ke 4-2-3-1 mungkin nggak terlalu jauh beda gitu ya karena
ada 2 penyerang yang biasanya satu drop gitu, satu di depan. Tapi pasti bakal ada risiko atau dampak taktik lah ketika perubahan itu terjadi gitu. Oke. Nah, kita juga mesti khawatir dengan klub-klub lain yang udah mulai niat di bursa transfer. Nah, kalau menurut teman-teman siapa yang paling niat dalam ngegeber di putaran kedua di klub pesaing Persib? Paling niat Persija menurutnya. Persija meskipun yang nama besarnya cuma satu si Konate, tapi ada teh emang missing linknya di situ gitu. Sentral pisan gelandang serang gitu. Kemarin kan kalau di putaran pertama kadang Brave Fatari main di situ, kadang Osvaldo Ha yang main di situ, atau misalkan Rohit Chan yang didorong lebih naik gitu. Jadi nggak ada si pemain yang main reguler di posisi nomor 10 itu dan menariknya mereka punya 2 pemain yang pernah main bareng, Rohit Chan dan Konate itu. Ya itu kan bahaya oke sih. PS connection deh. PS connection. Jadi Malaysia deh. Kalau kita ngelihat perannya Rohit akan leluasa untuk di pertahanan ya sebagai pengambil bola pertama gitu ya untuk kreasi, kasih ke Konate di flank kiri geus aya Osvaldo, kanan aya Rico. Hareupeunana aya si Simic. Ya bahaya oke sih. Kita harus waspada lah ya. Saya setuju sih jeung Angki karena kan Persija dari kehilangan Evan Dimas terus kehilangan Mark Klok. Jadi secara pengatur serangan playmaker itu emang hilang gitu. Makanya di seri 1 2 3 meskipun yang enggak terlalu ke bawah tapi ya mungkin ketika Marco Simic punya penyuplai pemain, penyuplai bola ya ini bisa membuat Persija lebih baik gitu. Oke, eta Persija. Persebaya mah perubahan nu signifikan jangan Wilson unggul. Iya, karena Wilson dipinjemin kan ke Persela tapi belum tahu kan siapa striker penggantinya sampai sekarang belum ada ya. Tapi kan si Taisei jeung si Bruno na. Terus jangan lupa juga Kambuaya pulang. Ricky Kambuaya is back. Balik ya Kambuaya is back. Belum lagi Arema nih dengan transfernya juga yang sebenarnya ya nggak terlalu niat tapi dia juga salah satu klub yang beberapa pertandingan terakhir belum kalah gitu. Ya Arema kan awalnya kayak agak susah menang meskipun tapi kan mainnya udah bagus ya terus semakin kesini dia kalau nggak salah 13 pertandingan atau 14 pertandingan nggak kalah. 13 pertandingan. Ya termasuk si Fortes ieu anu ku urang dilelewe di awal musimnya. Ayeuna golna ge 10. Golna ge loba ieu. Kan pakai celana leutik teh kan. Bener-bener. Terus mereka kan yang disorotnya di defense-nya kuat bangetnya. Sekarang tambah Fabiano. Tambah ada Fabiano. Terus mereka tim yang reguler pakai 2 gelandang bertahan yang petarung banget ya. Ada Hanif sama Rensi kan. Terus ya, cadangannya Jayus. Beli lagi Sandi Sute. Emang tengahnya di setting ku Eduardo Almeida emang fight tuh eta mah. Sebelum Kahayudo balik, Dedik balik. Benar-benar. Terus kalau kita ngelihat juga tim-tim yang kemarin berkutat di zona papan bawah berbenah dan mereka sigana jor-joran nya untuk menyelamatkan timnya untuk bisa bertahan di Liga 1. Termasuk kan ada Barito, Persi Kediri juga berbenah, Persiraja juga berbenah ya. Persipura Tapi Persipura jempling-jempling lah sigana. Ya Persipura yang paling sepi gitu nya. Iya. Cuma sigana ya problem soal keuangan deh. Maksudnya karena kan di awal musim mungkin memang aya disebutkan si Boas keluar ya karena ada problem gitu nya. Ada intrik-intrik di Tapi dalam kan Boas ya pemain terbaik di Indonesia gitu pasti butuh budget yang besar gitu untuk mempertahankan si Boas. Mungkin saya ngira sih ya problem juga di finansial mereka sih. Borneo tepati ramenya Borneo transfernya. Enggak terlalu rame tapi ya Borneo udah mulai membaik malah kan di seri ketiga udah dari pelatih si Risto Vidakovic itu mulai kelihatan kuat kan mereka. Iya. Apalagi si Francisco Torresnya itu beberapa pertanggalan terakhir ngegolin terus gitu tuh. PSM Ki. PSM Ferdinand balik ya. Ferdinand balik. Ngambil 4 pemain Persis kalau salah. Marinus, Ferdinand, Delvin Rumbino. Satu lagi Ganjar Mukti. Back. Oke. Nah ini PSIS itu siapa ya dia? PSIS itu kalau nggak salah ngambil Flavio Beck. Flavio Beck juga college oge. Ini 34 tahun. Arhan sama Dewangga balik lah ya. Arhan Dewangga balik terus. Back kiri teh Taufik Hidayat gitu nya. Oh iya ada Taufik Hidayat. Kita kan no bikin rumor bahwa si Arhan teh kemungkinan bakal
pindah karena PSIS-nya ngerekrut back kiri Ngerekrut gitu. back. Ya antisipasi meureun jaga-jaganya bisi. Ya bisa jadi sama klub luar negeri atau luar nagrek ya. Luar nagreg. Iya Perses Sumedang. Kata Indra ge bisa sebenarnya. Iya, Long trauma. Orangnya bisa. Kan masalahnya orang tak asup timnas. Itu dia peta persaingan di liga. Sepertinya akan semakin ramai ya. Akan semakin seru di mana sekarang pemuncak klasemen juga jarak poin tepati jauhnya. Jadi masih bisa terjadi lah kemungkinan apapun untuk perubahan di top 5 lah. Ya berarti seenggaknya ya. harus hati-hati sebenarnya sama kebangkitan klub-klub yang ada di papan bawah ini ya. Papan bawah dan papan tengah sih bahaya oke. Termasuk Persita yang bakal lawan Persib kan. Oh iya bener ya. Persita ge ngeri oge meureun ningali Punya. Jack Brown. Jack Brown, Jack Brown. terus strikernya karena Alex Gonçalves kasus teh kan tapi kan presiden Brazil dah milu rame di sosmed. Sekarang strikernya baru lagi siapa Thailand Korea kalau nggak salah namanya. Thailand Korea. Thailand Korea. Oh, Thailand. Sugan aja Thailand. Ya perpaduan Thailand dan Korea. Ya, oke itu. Kenapa tadi dibuka-buka? Ini kita ada support dari maudimsum.id. Mau dong. Ini dia ya. Boboto mau siap-siap ya. Rek lalajo Persib deui nya. Ya. Kudu disuplai oleh amunisi makanan yang cuco atuh. Ini dia. Ngunah, Bro. Kalau mau pesan tinggal Nih, Instagram aja langsung ke @maudimsum.id ya. tuh. Nanti kita cicip ya. Dimsum, Bro. Pakai chili oil, Bro. Kalau mah syuting heula. Semenggoda ge aromana, Bro. Asli ning. Lanjut ya. Siapa lagi kebangkitan yang harus diwaspadai? Persita, terus Adanya. naon deui nya? Persita. Tadi Borneo Borneo, udah iya. mulai naik ke papan atas. PSS Wonder Luis. PSS menariknya jadi banyak perubahan termasuk cabutnya Irfan Jaya nya kan. Pemain ya, iya, empat pemainnya. 4 pemain loh. Tapi kan kita mengenalnya PSS tuh nya Irfan Jaya FC gitu. Ya kan kalau Iya. pasti yang nonton juga setuju lah. Irfan Jaya FC gitu PSS di putaran pertama dan sekarang Irfan Jayanya nggak ada gitu. Pelatihnya pun ganti gitu. Oh, gantinya Iputu gede teh kan. si Kojik cabut kan ya? Kojik cabut masuk ke Wonder Luis. Terus ya kita lihat lah peran Iputu gede ya kan katanya kemarin Dejan dinilainya kurang bagus sebenarnya. Tapi menariknya Iputu gede banyak ngambil pemainnya yang dari Liga 2 gitu tuh. Yang bukan nama besar. Iya. Seru. Kita nantikan lah ya di series keempat atau putaran kedua nanti semoga ya bagi kita ya Bobotoh nih kita sama-sama berdoa juga semoga Persib Bandung bisa memperbaiki penampilan yang rada mengecewakan di series ketiga. Kita main pertama lawan Persita. Persita tanggal seberapa? Persita tanggal 7 besok berarti kan. Head to headnya ya. gimana nih? Head to head lawan Persita. Kita kan udah jarangnya ketemu Persita kalau beberapa tahun terakhir terus mulai ketemu lagi di Piala Menpora kita menang 3-1. Putaran pertama menang 2-1 kan 2 gol Rashid. 2 golnya Rashid. Nah, ini Rashid semoga bisa brace lagi nih. Kayaknya sih bisa lah ya. Rashid bisa langsung main. Rashid udah latihan tapi kalau main atau belumnya kan masih dilihat kondisi fisiknya apalagi habis karantina teh 10 poin. 10 hari nggak ngapa-ngapain dah mereka. Si itu masih karantina Ezra-nya. Ezra masih sama Victor. Ezra sama Victor. Acan gabung ke Bali nya. Dan terakhir bursa transfer ditutup tanggal berapa Ki? 10 atau 12 itu lupa. Berarti after lawan Persita pun masih bisa beli pemain dong? Masih. Lamun duitna saya kan. Lamun Persib mah kuduna aya gitu. Masa kita tidak menambah satu pemain lagi? Feeling orangnya nya hiji-hiji deui wae mah bisa lah. Karena itu tadi untuk menambal kepergiannya Indra Mustafa. Ya untuk backup lah gitu. Pada saat transfer lamun di FM guys di set status nanti di backup for first team atau squad rotation system gitu. Ini menarik adalah satu nama lagi sebenarnya kalau misalkan jadi ngambil pemain ya. Siapa yang akan datang ke Persib? Orang mau mending back sih. Backnya Namun orang tetap yang full back kurang seru aja kurang yang back lah. Full back terutama kiri apa kanan? Keduanya Udah bisa dua nana. Fullback sih secara kita lihat mungkin pas di seri 2 kita kan sempat terlena lah gitu. Wah, Jalando halus pisan. Terus pas seri 3 ternyata Jalando
backbenching atau naon gitunya tidak sebagus, bukan tidak sebagus sih, tapi ketika out from malah beruntun gitu, tidak cuma satu pertandingan gitu dah. Nah itu emang sepertinya butuh pemain yang benar bisa main di fullback sih buat di seri karena kan fullback bisa. Beberapa kali juga kita kebobolan di seri 3 tuh faktornya fullback yang lemah gitu. Oke, dari situ ya. Fullback yang dieksploitasi teh. Yang gitu. masalahnya emang ada di sisi tah gitu. Fullback Asnawi bea kontrak 31 Desember 2021. Ulah kaitan. Ya nggak apa-apa sih fullback, berarti nanti Bayu Fikri bisa lebih dimaksimalkan di center back merenya kan, saya kan bisa jadi center back oke nya. Bisa juga tapi natural posisinya kan back kanan sebenarnya. Mana saingannya dengan Nick Kuipers nuhun. Jupe. Bonepo belum Supardi kan darurat posisi ya. Ya sahawe lah, nu penting mah nu alus lah gitu. Urang sih yang defender. Ini orang ningali tuh Asnawi bea kontrak 31 Desember 2021 walaupun ada kemungkinan diperpanjang ya sama Ansan. Mungkin sih. Tapi asal lebar euy. Di ditu lah. Asnawi di Korea dewe lah. Ya apalagi kan punya portofolionya kemarin di Piala AFF ya kan sebagai kapten, terus juga bermain bagus. Ya semakin banyak tim yang berminat lah meureun sama Asnawi. Mumpung masih muda itu lah. Orang ini lah gitu. Kayak Persib lah. Umur 32 kaluhur menghabiskan karirnya balik deh ke Indonesia gitu. Tapi aja mun saya ningali di transfer di ayeuna itu sih gak tarkambisan tuh sih. Ya, Maksudnya ya, pemain tuh ya. ngebongkar gitu. Karena mun misalnya patokan Eropa gitu paling nambah 1 pemain 2 pemain gitu. Itu yang orang sempat bahas tadi di oven. Maksudnya kenapa ada satu pemain yang bisa ada di 3 klub berbeda dalam satu musim gitu. Dan mungkin Liga 1 tuh sebenarnya tarkam yang diprofesionalkan. Ya kan? Mana sebetulnya Mana sadar tuh si Mighty Mo aya di Indonesia gitu. Sabra tahun lah, 10 tahun apa? 10. Ya, 10 tahun ya. 10 tahun lah nya. Terus aya 12 klub. Ya, emang rajin sih. Perlu diapresiasi. Berarti kan aya problem jeung klubna atau mungkin sih ya pemainnya gitu nggak konsisten dalam permainan gitu. Ya benar kata Ardi. Ya, mungkin karena faktor kontraknya yang jangka pendek gitunya. Karena kan orangnya kan tak apa musim harap teh iraha mulaina gitu. Terus si klub misalnya emang aya aturan klub licensing teh gitu nya. Tapi kadang diakalin gitu terus. Klub harus punya stadion. PSM stadionnya di mana gitu. Itu kan maksudnya salah satu yang membuat liga kita teh bukan profesional amat gitu. Makanya kan sebenarnya ya harusnya ya apa yang dilakukan sama Jepang atau Thailand gitu ketika klub profesionalnya cuma mampu punya 10 nah, gitu. Benar. Ya udah 10 aja 10 tanpa harus ada degradasi dan promosi dulu sampai settle nambah gitu klub profesionalnya jadi banyak gitu. Ya. Regulasi transfer juga ya mungkin bisa dibenahi lah untuk kedepannya ya. Gitu. Jadi ulah nyastrik-setik aing teu puas penampilanna. Oke, putus kontrak gitu kan ya. Irfan Bahdim mah karunya tuh aya. Bahdim mah bener karunya ya. Nganggur tapi saya tahu untuk Liga 1 berarti udah enggak bisa ya. Udah enggak bisa karena dia udah main di PSS kan di putaran pertama, terus main di Persis, ayeuna baturan-baturanna di Persis keur ngabela klub lain manehna bingung teh geuning. Iya, dia enggak bisa lagi untuk membela klub yang ketiga ya. Dia bisa pindah tapi dia enggak bisa main percuma. Ya pindah mah bisa untuk kontrak oke gitu ya, tapi meureun mau langsung dimainkan di putaran keduanya mau bisa. Karena enggak bisa regulasi. Gak bisa. Termasuk dua tim. Persipura ya kan kejadian ternyata sekarang dia ngambil pemain naturalisasi Mahamadou Bari siapa gitu. Mahamadou Bari. Dia di putaran pertama Liga 2 itu di PSMS, terus putaran keduanya pindah ke tim dari daerah timur. Terus gagal, terus Persipura ngambil dia, tapi kan ternyata nggak bisa dimainkan ya. Itu naturalisasi mana? Cikarang. Asing Karawaci. Karawaci kan. Bener. Jual dinaturalisasi. Nah itulah hal seperti itu mungkin ya untuk tahun depan harapannya semoga bisa dibenahi lahnya untuk regenerasi untuk regulasi. Kan kita kenal orang dalam. Oh iya. WA dong Palulu. Kita langsung. Itu wakil ketua PSSI Jawa Barat loh, Asprop. Sekarang iya. nanti Pak tolong perbaiki liganya lah. Palu kita nanti kita undang lagi Palu kita ke sini nanti ya. Iya. Ini kan masukan, semoga lebih baik lagi. Untuk membuat liga kita semakin profesional gitu. Semakin bisa menjadi liga yang betul-betul berkontribusi bukan hanya secara liganya saja tapi bukan kepada klub aja kontribusi tapi untuk timnas gitu kan. Goalsnya kan kadinya Kan percuma ya Sintayong tuh udah bisa
nggak ngerti gitu. Iya, pemain alus, asup gitu. Bahkan pemain yang nggak pernah dimainin sama klubnya dipanggil timnas. Karena dia tahu potensinya. Iya kan? Ya. Tah, iya mah ayeuna kayak mun geus balik deui ka klubna bisi bodoh deui. Oh mah tah kudu dipaenkeun berarti. Bener. Menit bermain urang rek mantau kumaha. Jeung striker menurutnya kemarin kan Sintayong sempat mengeluhkan di Indonesia khususnya ya, kurangnya timnas striker karena banyaknya pemain asing. Ya kalau kita lihat juga mungkin hampir semua ya 18 klub di Liga 1 striker utamana teh asing kabeh. Ya, termasuk Liga 2 anu promosi atau naturalisasi anu geus umurna 40 kabeh tilu-tiluna. Eloko 45. Eloko Beto Jumapo. Bener ya. Mana nyadar tuh. Karolits kabeh anjing. Geus mah asing, Geus kolot. asing. Ya maksudnya naturalisasi lah. Tiluanana naturalisasi. Ya, makanya kan kemarin di timnas ketika orang teh butuh gol gitu. Penyerang orang kan misal Dedik, Ezra Walian, terus Kiai Haji Yudo. Kiai Haji terus Yudo. Hanis Sagara Hanis kan Sagara. lain pemain anu ngagolkeun loba oge di liga, Iya, bahkan iya. Hanis Sagara main cuma 3 kali gitu. Terusnya Ezra Walian gol cuma sekali. Dedik cuma sekali oge gitu, bandingkan misalnya dengan final Thailand si Supaca Jaidet nu teu dipaenkeun oge. Saya ngecek eta golna 8 gol gitu. Pacok. Supacok. Acan titipan pemain titipan. Atau titipan. Tidak apa-apa lah ya. Gelar juara itu hanya titipan. Aya pemain titipan Jol Thailand mah. Titipannya Ya kan jeung pemain apa? Kiper katiluna main kawin. kawin. Eta kemarin dipaenkeun karena berbuka. Senior oge kan si kawin mah. Senior KB senior eta. Nah ini yang harus mulai diperbaiki lah semoga orang sih hayang nanya iya si aturan kuota pemain asing lagi dibatas deui lah gitu. Ya terutama itu licensing sih. Yang paling penting itu licensing. Jadi klub itu harus profesional, punya stadion sendiri, sarana latihan. Ya Jol baiklah 10 klub we gitu. Orang mengalahan we demi tim nasional nu alus gitu. Misalkan nu profesional dengan 10 atau 5 we gitu. Nu penting mah promosi degradasi, mungkin nambah. Edan. Pemerintah daerah juga bangun stadion yang baik. Bismillah, Sekjen PSSI. Sekjen PSSI. Ya kan supaya ke depannya. Wow. Betul. Tapi soal lamun pemain asingnya di Thailand oge pemain asingnya genep sebenarnya. Oh, jatahna. Genep. Terus Lo bau gitu. mun saya ngecek top skor pemain Thailand dengan hiji gitu di 10 besar teh gitu. Misalnya berarti persoalannya lain pemain-pemain asing teh. Iya. Oke. Cuman bagaimana orang bisa melahirkan pemain-pemain berbakatnya eta gitu kumaha sih gitu. Tuh, orang pemain kita aja ke Liga Thailand ditaruhnya itu rata-rata tayarnya masih tayar 2 gitu. Ya. Ya kan kayak Yanto Basna, Iqbal Nevo. Si Ryuji oke kan di Liga nu divisi 2 nah kan ya. Berarti wah aing rek tembus Liga Hiji Thailand teh agak kumaha gitu. Ya. Ya itulah. Beres ah. Bismillah we nama putaran kedua semoga Persib bisa ngabret lagi. Amin. Amin. Ya. Dan juga kita berharap di episode selanjutnya kita bisa babagi lagi. Nah, itu dia. Karena episode kali ini kita libur dulu ya, itunya giveaway-nya libur Yang dulu. mau dapat dimsum ya. Langsung aja lah DM kasih ana tah. Follow ke siapa? Follow dulu belanja langsung ke maudimsam.id. Maudimsam. Diskon ayalah diskon we. Ya, bilang aja teman Fajar. Kode promona babaturan Mang Fajar we. Ya, dari si Mamau. Ya. Follow heula tapi omat maudimsam.id. Itu ya. Geus ayo coba tah. Orang rek kabibita siripan we. Si Coach di Jakarta keneh nya. Kabeh si eta kan ya. Oh, kabeh si eta dimsum mah. Asal tong udang sih. Isi bangep cenah. Benar, dimsum sama si Coach mah disangguan. Dahar sangu si eta. Siapa tahu kalau kita mah Bapak tuh mau ngers, kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.